keulamaan warga NU dan keulamaan kelompok-kelompok atau teman-teman Muslim yang lain. Teman semua itu, bukan musuh ya. Kelompok-kelompok Islam itu semua teman. Jangan dianggap musuh, semua teman. Cuma kita punya khosiyah, kita punya perbedaan kekhasan. Di mana kekhasannya? Kita punya namanya tradisi kita. Itu jangan dilupakan, Bapak Ibu sekalian. Kita ini punya tradisi namanya ngaji kita. Dan salah satu ngaji yang penting itu adalah ngaji fikih. Karena itu fikih peradaban. Salah satu kekuatan tradisi kita adalah ngaji kita. Para kiai dan ibu kiai, ngaji kitab ini itu sesuatu yang istimewa. Karena yang disebut dengan ngaji kitab itu adalah ngaji kitab yang ini merupakan karya, produk dari ulama-ulama besar dari peradaban. Nah, fikih peradaban kan? Nah, itu hubungannya. Ini adalah kitab-kitab yang dikaji di pondok pesantren itu adalah produk dari ulama dari peradaban besar Islam di masa lalu. Pewaris dari tradisi peradaban besar Islam di dunia, pewaris yang dalam bidang ilmuwan ya, dalam bidang ilmuwan, pewarisnya itu kalau di Indonesia adalah pondok pesantren. Wabil khusus pesantren-pesantren NU. Tidak ada pesantren yang lain yang waris ini. Gak ada. Coba lihat. Pesantren yang ngaji kitab warisan ulama zaman dulu ini kalau buat pesantrennya bukan. Ngaji dimulai dari ilmu adawat, ilmu alat, nahwu sorof, balaghah. Balaghah di sana ada ilmu fasoha, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Dan ilmu balaghah dengan segala isinya yang luar biasa itu semua yang mewarisi ngaji ini di Indonesia itu yang pondok pesantren. Mana ada pondok yang di luar NU ngaji kitab Jauhar Mahmud atau Ukudul Jumat? Ada, coba saya sebutkan pondok yang selain NU yang ngaji kitab Ukudul Jumat ada? Ada? Nggak ada kan? Orang iso. Kitab Ukudul Jumat ini Bapak dan Ibu sekalian ini kitab luar biasa. Saya belum ngaji kitab ini juga waktu ngaji di madrasahnya di Salah atau apa saya dulu kitab Ukudul Jumat. Sekarang sudah lupa Bapak. Saya dulu apa kitab Ukudul Jumat. Ini kitab luar biasa karangan Al-Imam As-Suyuti dalam ilmu balaghah. Yang warisi siapa? Pondok pesantren. Yang mengaji kitab Pantek As-Sulam Al-Munawwarah siapa? Apakah di IAIN ada ngaji kitab As-Sulam Al-Munawwarah? Tidak ada. Kang Ime yang pusat pondok apa IAIN Jogja? Hah? Mana orangnya? Di tengah ya? Loh, katanya sih kan pembicara. Hah? Di sini lah. Ini kosong, nggak ada di sini ya? Kalau kursi di WR berebut ini. Kalau kursi ceramah meninggalkan kosongnya. Apakah ada itu ngaji As-Sulam Al-Munawwarah di IAIN? Nggak ada. Nggak ada. Yang ngaji Fathul Mu'in katam dari pertama sampai akhir itu gimana? Pondok pesantren. Saya mengatakan ini untuk membangkitkan kebanggaan kita. Kita ini memang beda. Beda memang. Dan jangan kemudian perbedaan ini dihapuskan. Karena begitu dengan menghapuskan ini, menghapuskan identitas NU. Ulama kita itu beda. Karena ilmunya memang beda dengan ulama yang lain. Dan ini ilmu yang menjadi kebanggaan kita. Warisan dari peradaban Islam yang kaya sekali di masa lampau. Sejak Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hanbal, Imam Mawardi, Al-Baqillani, Imam Haromen,
tradisi itu semua, bukan itu segala, itu pondok pesantren NU. Gak ada yang lain. Ada pondok pesantren NU. Ini yang tadi saya sebut kualitas dunawiyyah. Di sini kita ini pewaris peradaban ilmu yang luar biasa. Bahkan makanya para dosen-dosen dan guru-guru di Al-Azhar, di sini ada yang kawalan Al-Azhar, ada kalau ada yang ngasuh. Saya doakan semoga nanti dari santri-santri Karawang ada yang belajar di Al-Azhar. Itu dosen-dosen Al-Azhar itu kagum sama mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang dari pondok NU, bukan yang lain ya, yang pondok NU itu nilai. Karena mereka ini kalau ngaji dalam bidang nahwu, ilmu alat itu luar biasa, alim sekali, hafal rupiah, hafal Indonesia. Penguasaan dalam bidang ilmu nahwu itu mahasiswa Indonesia yang lulusan pondok pesantren NU selalu unggul. Karena tradisi ngaji nahwu seperti di pondok-pondok pesantren di Indonesia ini itu memang khas. Ada beberapa negara lain yang punya kekuatan dalam pengkajian seperti ini. Misalnya ada satu negara di Afrika sana, namanya negara Mauritania. Negara Mauritania itu salah satu, itu negara dari mana Syekh Abdullah bin Bayyah, salah satu ulama mazhab Maliki yang sekarang terkenal, yang nanti juga akan diundang dalam kota Maliki peradaban di Jakarta tahun depan. Nah, Syekh Abdullah bin Bayyah ini dari Mauritania. Di Mauritania ini tradisinya kayak kita. Bapak dan Ibu sekalian, NU itu, tradisi NU itu tradisi yang dominan di seluruh dunia sunni dimanapun. Jangan dikira itu hanya Karawang saja. Islam seperti yang kita amalkan di Indonesia ini, itu Islam yang mayoritas di dunia. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya pertama adalah di dalam bidang akidah mengikuti akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Dalam bidang fikih mengikuti mazhab. Ada yang mazhab Syafi'i, ada yang mazhab Maliki, ada yang Hanafi, ada yang mazhab Hambali juga. Dan kemudian dalam bidang akhlak mengikuti tasawuf, terutama tasawuf yang ulumuddin al-Ghazali. Itu cirinya. Dan ciri yang lain ngaji kitab. Itulah ciri dari Islam di seluruh dunia seperti ini. Yang Islam sunni. Ini peradaban kita ini. Ini yang membedakan ulama, istilah ulama itu di dalam tradisi NU. Nahdlatul Ulama itu cirinya itu. Yang disebut Nahdlatul Ulama itu ya ulama yang dimulai ngajinya Jurumiyah dulu, lalu Kafrawi, Mutammimah, Imriti, nanti naik Alfiyah, nanti di puncak paling tingginya ngaji Muhdil Labib. Ada yang ngaji Muhdil Labib di sini? Videonya pernah ngaji Muhdil Labib? Dengan dia ini ya pernah. Muhdil Labib itu kitab nahwu yang rumitnya luar biasa. Karangan Jamaluddin bisa malah sorry. Nanti pokoknya sudah begitu, mulai dari tahrir, kemudian Fathul Wahhab, Fathul Mu'in, I'anah dan seterusnya. Dalam kitab bidang Balaghah juga begitu, dari Jauhar Maknun nanti Ujung Juman. Dalam bidang tafsir mulai dari Jalalain, tafsir Munir, tafsir Baridhawi dan seterusnya. Dalam bidang hadis mulai dari ngaji Arba'in Nawawiyah, Bulughul Maram sampai nanti Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya. Begitu yang namanya kiai itu. Jadi kiai itu tidak istilah kiai atau ulama itu, karena sekarang ulama itu mengalami inflasi sebagai istilah. Defisit. Inflasi dan defisit. Siapa saja bisa disebut ulama sekarang. Ya, betul nggak? Betul. Sekarang ini semua orang disebut ulama. Saya aja disebut ulama saya. Padahal saya kan bukan kiai. Nah, jadi ulama itu di dalam Nahdlatul Ulama itu artinya itu ada parameternya.
ini adalah keunggulan kita. Jangan sampai hilang ngaji fikih. Selain ngaji tasawuf dan ilmu yang lain, tapi ngaji fikih itu kekuatan. Para kiai dan ibu nyai yang saya hormati, PBNU ini mengadakan halaqah fikih peradaban ini bukan tanpa tujuan. Ada tujuan besar. Tujuan besarnya adalah mengajak para kiai-kiai untuk menghadapkan kitab-kitab yang selama ini kita kaji itu yang merupakan kebanggaan kita itu dengan realitas modern. Itu tujuannya. Jangan sampai kitab ini dibaca toh tapi tidak terkait dengan tantangan modern. Kalau bahasanya Kiai Sahal atau Kiai Aliyafi, supaya fikih ini punya dimensi sosial. Karena itu namanya fikih sosial. Kiai Sahal itu dikenal dengan tawarannya, wacananya mengenai fikih sosial. Dan dia menulis buku mengenai itu. Luar biasa. Jadi fikih ini harus dihadapkan dengan tantangan-tantangan modern. Karena Bapak dan Ibu sekalian, orang ini kalau membaca fikih tidak menyadari konteks modern, itu berbahaya. Itu seperti yang terjadi pada kelompok-kelompok lain di luar NU. Mungkin juga sebagian teman-teman NU juga mungkin ada yang terjebak di dalam sebut saja kesalahan seperti ini. Jadi fikih tadi itu tradisi kitab yang kita warisi dari peradaban Islam yang luar biasa besar dan cemerlang di masa lampau itu, ya, dan itu merupakan kekhasan kita. Itu juga memang di dalamnya selain ada kekuatan, ada kelemahannya. Kelemahannya adalah kalau kitab-kitab ini dibaca tetapi tidak dikontekstualisasikan. Nah, saya ingin ngambil contoh dari ini. Bapak Tuduen Bunyai mungkin kenal, namanya Hizbut Tahrir Indonesia, atau yang disingkat dengan HTI. Ada yang kenal? Tidak ada. Tahu lah ya. Kalau nggak tahu apa aja. Tahu nggak mau kenal. HTI itu kita kenal memperjuangkan sistem yang disebut dengan khilafah. Nah, saya ini tahu betul HTI. Tadi saya cerita sebelum masuk ke ruangan ini dengan Kang Yusuf dan Gus Anik sudah di luar media dengan Kiai Yahya juga dan waktu makan di atas saya katakan bahwa saya berkenalan dengan HTI itu sejak tahun 90-an. Jauh sebelum orang kenal HTI ini saya sudah tahu mereka. Karena saya sebagian berinteraksi dengan orang-orang ini sejak saya masih mahasiswa di Libya, Jakarta, perguruan tinggi Saudi yang itu tempat penyebaran ajaran Wahabi. Jadi saya dulu itu sekolahnya Wahabi. Nah, saya tahu betul dapurnya Wahabi. Nah, HTI itu, dan saya sering berdebat dengan tokoh-tokoh HTI di dalam seminar nasional itu dan tempat. Mereka itu mengatakan bahwa sistem khilafah ini contoh saja ya, ini sebenarnya bukan soal halaqah, bukan soal khilafah, contoh saja. Ini bukan soal khilafah, tapi contoh saja. Mereka mengatakan bahwa sistem khilafah itu sistem Islam yang harus dipertahankan sepanjang zaman. Alasannya karena Kanjeng Nabi memakai sistem ini, sahabat tadi ini, dan dalam sejarah Islam juga sistem ini dipakai. Dalilnya mereka merujuk kepada misalnya kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karangan Imam Al-Mawardi. Kalau dengan baca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, di sana kita akan temukan misalnya bab mengenai Abdul Imam, mendirikan atau mengangkat seorang imam yang itu hukumnya menurut pendapat para ulama sunni, ulama-ulama kita memang Abdul Imam itu adalah wajib bil ijma', ya,
mengangkat imam itu wajib secara ijma. Nah, kemudian oleh teman-teman HTI, akdul imam, mengangkat imam itu artinya adalah mengangkat seorang khalifah. Karena itu kesimpulannya sistem khilafah itu adalah wajib. Kalau kita baca misalnya di dalam kitab Jauhar Tauhid, ya, pelajaran akidah untuk anak-anak di tingkat ibtidaiyah dulu, kalau saya di madrasah itu nambah Jauhar Tauhid itu kan, di mana saya katakan wajibun nasbu imamin adili bil bisyar'i fa'lam la bi hukmil aql. Wajibun nasbu imamin adili bisyar'i fa'lam la bi hukmil aql. Jadi mengangkat seorang imam menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah itu hukumnya wajib. Menurut agama, bukan menurut akal. Nah, ini oleh teman-teman HTI ditafsirkan sebagai wajibnya mengangkat seorang khalifah. Nah, ini menurut saya adalah penafsiran yang kurang tepat. Untuk tidak mengatakan ini tafsiran salah, keliru dan sengaja untuk mengelabui orang-orang awam. Karena yang disebut dengan akdul imam itu di dalam pandangan para ulama itu, akdul imam itu artinya adalah mengangkat seorang pemimpin. Pemimpin itu maknanya macam-macam. Bisa pemimpin itu berupa khalifah, bisa pemimpin itu berupa presiden, bisa pemimpin itu berupa raja, bisa berupa amir, bisa berupa sultan. Karena khalifah, sultan, amir, imam itu beda-beda maknanya. Tapi intinya sebetulnya sama. Orang yang kalau memimpin mau ingin membangun sebuah masyarakat yang tertib, itu harus punya pemimpin. Itu namanya wajibun nasbu imamin adil. Dan imam di sini artinya bukan sekedar khalifah, pemimpin yang menjaga dan menegakkan keadilan. Karena itu Imam Ibnu Taimiyah, di sini kita boleh lah mengutip Ibnu Taimiyah, apa apa. boleh. Ya, walaupun dalam bidang yang lain mungkin kita setuju, tetapi di dalam bidang ini kita mengutip Ibnu Taimiyah dan setuju. Di dalam kitab Al-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i wal Ra'iyah, dia mengatakan bahwa imam yang kafir tetapi adil untuk tujuan keduniawian itu lebih baik daripada imam yang muslim tetapi dia zalim. Karena intinya imamah itu adalah menegakkan Keadilan di dunia. Nah, ini contoh kalau orang membaca kitab fikih tapi di luar konteks. Teman-teman hadir ini kadang-kadang mereka membaca kitab fikih itu di luar konteks. Jadi mengangkat imam di sini dimaknai semata-mata sebagai mengangkat seorang khalifah, tapi tidak dimaknai secara substansi, yaitu mengangkat seorang pemimpin. Contoh lain, ini contoh yang sering saya gunakan di dalam halaqah bikin peradaban selama ini. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada yang ngaji kitab Fathul Mu'in. Pasti ada. Dia pasti pernah ngaji Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu di sana ada bab di dalam kitab Fathul Mu'in namanya kitab jihad. Kitab tentang jihad. Nah, kitab Fathul Mu'in itu adalah syarat terhadap matan, namanya adalah matan Qurratul Ain, karangan Imam Zainuddin Al-Maliki, ulama dari Malabar. Ya. Tadi malam saya ketemu dengan seorang sarjana dari India yang berasal dari Malabar. Malabar itu sekarang kalau di India namanya daerah provinsi Kerala. Nah, pengarangnya itu namanya Imam Zainuddin Al-Maliki. Dia nulis kitab matan namanya Qurratul Ain. Kemudian disyarahi oleh beliau sendiri menjadi Fathul Mu'in. Tetapi matan yang sama disyarahi juga oleh Imam Nawawi Banten. Namanya Nihayatus Syekh. Itu salah syarat terhadap Qurratul Ain. Nah, di dalam kitab Qurratul Ain itu ada kitab namanya Kitabul Jihad, kitab tentang jihad. Disyarahi oleh Imam Nawawi, Kitabul Jihad ayyul qitali fi sabilillah. Jihad yang dibahas di sini artinya perang. Bukan jihad dalam pengertian sekarang ini, jihad teknologi, jihad ekonomi ya, itu jihad, tapi itu jihad dalam pengertian yang lain. Tapi jihad yang dibahas di dalam kitab fikih ini adalah ayyul qitali fi sabilillah, yaitu perang
perang di jalan Allah. Nah, menurut Fathul Mu'in, al-jihad itu fardu kifayah. Jihad itu adalah fardu kifayah. Artinya apa? Kewajiban yang jika tidak ada seorang muslim satupun melaksanakannya, maka kita semua dosa. Kalau sudah ada satu yang menyelenggarakan kewajiban itu, kita terbebas dari dosa. Nah, kemudian bisa dikatakan waqaluhu marratun fis-sanah. Minimal itu setahun sekali. Disyarai oleh Imam Nawawi wa idza zada fa huwa afdal. Kalau makin banyak makin banyak. Nah, sekarang pertanyaannya, ini Fathul Mu'in itu kan dibaca di semua pondok pesantren. Sampai sekarang ini setahu saya, setelah tanggal 22 Oktober tahun 1945, yaitu saat diterbitkannya resolusi Jihad. sampai sekarang belum ada jihad lagi. Dalam pengertian perang loh ya. Iya. Malah yang melakukan jihad ini adalah teman-teman muslim yang lain yang tidak membaca Fathul Mu'in. Ini kan terbalik, yang ngaji Fathul Mu'in tidak jihad, yang jihad tidak ngaji Fathul Mu'in. Benar kan? Teman-teman jamaah Islamnya, teman-teman itu yang JAT, apalah itu kan tidak ngasih Fathul Mu'in. Ini yang ngasih Fathul Mu'in tidak jihad, yang jihad tidak ngasih Fathul Mu'in. Nah, tetapi apakah kiai-kiai itu kemudian tidak tahu bahwa dalam fikih itu ada kitab jihad? Kenapa para kiai-kiai Indonesia, terutama kiai-kiainya itu tidak memerintahkan santri-santrinya untuk bergabung dengan JAT, dengan teman-teman jamaah Islamnya misalnya mengikut jihad? Kenapa tidak mengikut itu? Toh di dalam kitab kita dikatakan bahwa al-jihad itu fardu kifayah wa aqalluhu marratun fis-sanah wa idza zada fa huwa afdal menurut syarah Imam Nawawi. Karena para kiai-kiai kita ini sebetulnya sejak dulu ketika memahami kitab itu tahu bagaimana cara melaksanakannya. Mereka itu memahami kitab itu mengetahui konteksnya. Takbirnya itu mereka tahu. Kenapa Mbah Hasyim Asy'ari Fadlatul Syekh ini hanya memerintahkan jihad sekali saja waktu sekutu mau datang ke Indonesia? Kenapa setelah itu tidak ada fatwa lagi dari PBNU? Karena Mbah Hasyim itu kan wafat tahun 47. Nah, setelah itu kan digantikan oleh Mbah Wahab. Kok Mbah Wahab tidak pernah menerbitkan resolusi jihad lagi? Jihad apalah? Termasuk misalnya ketika Bung Karno melakukan keadaan Malaysia untuk konflik dengan Malaysia. Kenapa kok PBNU tidak menerbitkan resolusi jihad-jihad? Nah, ini menurut saya perlu kita telaah. Salah satu keunikan kiai-kiai NU ini, atau kiai-kiai kita nanti ini, karena mereka ini mengerti betul bagaimana cara memahami kitab. Mereka ini bisa menerapkan dan memahami kitab secara kontekstual. Nah, di mana konteksnya? Nah, ini di sini penting kita pahami bagaimana memahami konteks kitab itu. Para kiai-kiai yang menulis kitab-kitab fikih itu pada umumnya, mereka ini yang paling terakhir kan kitab fikih yang dikaji di pondok pesantren itu kan kitab Hadis. Itu kitab fikih terakhir. Setelah itu ada kitab fikih tapi itu tidak cukup populer. Tapi kitab fikih yang paling populer dan dikaji di pondok pesantren sampai sekarang ini adalah yang paling akhir ditulis itu adalah oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi wafat tahun 1897. Artinya di akhir abad 19. Itulah kitab fikih terakhir kalangan ulama kita. Nah, Kiai Nawawi ini dan para ulama-ulama sebelumnya, mereka ini hidup di dalam suatu konteks sosial politik tertentu. Yaitu apa? Konteksnya itu adalah negara khilafah. Memang dulu itu ada negara khilafah. Nah, negara khilafah ini punya ciri khas tertentu. Salah satunya adalah negara khilafah itu negara tradisional, pra-modern. Beda dengan negara modern, namanya negara bangsa. Negara Indonesia ini negara bangsa. Nah, negara khilafah, negara tradisional, kerajaan kalau istilah yang lain, itu cirinya adalah khas. Ciri yang paling menonjol adalah negara ini itu tidak mengenal batas. Tidak mengenal batas.
instansi. Begitu mereka lemah diinstansi oleh yang lain, jadi mencaplok atau mencaplok. Itulah hukum politik pada saat itu. Kalau jadikan baca misalnya sejarah kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Nusantara, di yang setelah Aceh, ya, kerajaan Islam di Jawa pertama, ya, kerajaan Demak. Ya. Kerajaan Demak misalnya kerajaan Demak itu kan puncak kejayaannya di era masa Sultan Trenggana, Trenggono. Pada masa Sultan Trenggono itu Demak itu kan melakukan perluasan wilayah. Dia menaklukkan daerah-daerah sekitarnya Cirebon, Banten, kemudian ke timur menaklukkan daerah Sayapati, Tuban, Surabaya, sampai ke Pasuruan, terus begitu ke pedalaman, ke daerah Jogja, daerah Kedung dan sekitarnya, itu semua ditaklukkan, Pajang dan seterusnya. Nah, jadi negara tradisional itu negara yang tidak mengenal batas. Kalau dia militernya masih kuat, dia nambah terus wilayahnya. Seperti tanah yang tidak ada sertifikatnya, maksudnya tidak ada batasnya. Dia bisa menambah terus wilayahnya tanpa batas. Karena memang negara tradisional begitu, ciri khasnya. Dan ini bukan hanya negara Islam saja. Kerajaan-kerajaan yang lain, misalnya kerajaan Cina, dinasti Ming, atau dinasti dinasti India, Romawi, Persia, semua sama. Kerajaan-kerajaan tradisional itu tidak mengenal batas. Karena itu wilayahnya terus mengembang atau mengerut sesuai dengan kekuatan militer. Nah, di dalam konteks seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian, itu jihad itu harus dilaksanakan secara permanen. Itulah yang menjelaskan dulu kenapa ulama itu mengatakan al-jihad fardhu kifayatin wa aqalluhu marratun bisana. Karena negara itu seperti itu wataknya. Dia harus dijaga terus-menerus, karena kalau tidak akan diserbu dari negara yang lain. Nah, kita sekarang ini makanya membaca kitab fikih seperti Fathul Mu'in dan seterusnya, itu harus mengerti konteks di mana kitab ini ditulis. Karena kalau tidak, kita bisa keliru memahaminya. Kalau misalnya mengikuti kitab Fathul Mu'in apa adanya, tidak memahami konteksnya, nah kita bisa misalnya berpendapat bahwa ya kita harus sia-siakan sebagaimana pada masa itu tidak sehat. Nah itu pentingnya kita membaca kitab-kitab yang merupakan kebanggaan kita ini, warisan kita ini, untuk dibaca secara kontekstual. Nah sebetulnya PBNU ketika menyelenggarakan halaqah ini peradaban itu salah satu tujuan ini. Pertama memang halaqah ini diperuntukkan untuk para kiai. Makanya ketika ada teman yang mengusulkan kepada Gus Yahya untuk mengadakan halaqah di UIN atau IAIN atau di universitas, beliau nggak setuju. Kenapa? Ya kalau UIN IAIN sudah sering halaqah, sering seminar. Yang belum sering seminar itu kan kiai-kiai. Nah makanya ini halaqah diperuntukkan untuk para kiai. Dan memang Gus Yahya pesannya sebetulnya sebaiknya di pondok pesantren. Tapi kalau di hotel ya itu sekali-sekali saja. Jangan terus-terusan nanti nggak cukup biayanya. Nah, jadi begitu tujuannya adalah ngajak para kiai-kiai ini membaca kitab-kitab ini secara kontekstual. Ini saya tekankan ya, ciri khas kita ini kitab ini. Nah, Rasul ulama itu ya ulama itu pengertian kita ya kitab. Dan kitab di sini bukan sekedar kitab bahasa Indonesia, kalau itu gampang. Kitab di sini adalah kitab yang berbahasa Arab, yang ditulis oleh para ulama di masa lampau. Itu kekhasan kita, peradaban kita di sini. Nah, sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian, tadi ini kan temanya adalah mengenai tata dunia baru. Saya tidak akan bicara lama-lama lagi supaya nanti bisa diskusi ya. Sekarang ini kita menghadapi suatu tata dunia baru yang memang berbeda dengan tata dunia lama. Salah satu ciri khas tata dunia baru sekarang ini itu ada dua hal yang saling bertentangan, paradoks. Di satu pihak, sekarang ini kita itu hidup di dalam tata dunia baru yang dicirikan dengan tata kelola politik namanya adalah negara bangsa.
Sekarang itu kita hidup di negara bangsa, bukan di negara khilafah. Nah, waktu Mbah Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh itu mengumumkan resolusi jihad membela negara Indonesia, itu sebenarnya maknanya apa? Maknanya kan menurut Hadratus Syekh, negara bangsa ini kan sah menurut agama. Karena kalau tidak sah, namanya dipertahankan dengan jihad. Artinya ketika Mbah Hasyim itu menerbitkan resolusi jihad, itu sebetulnya mafhum, bukan mantuknya, tapi mafhumnya kalau pakai bahasa usul fikih. Mafhumnya itu adalah makna tersiratnya, fakwal khitobnya itu adalah bahwa negara Indonesia itu negara yang sah. Karena kalau tidak sah, ngapain diperjuangkan dibela dengan jihad? Bahwa Mbah Hasyim terbitkan resolusi jihad itu petunjuk bahwa beliau setuju negara Indonesia. Dan beliau tidak memilih negara khilafah. Karena negara khilafah itu runtuh pada saat Mbah Hasyim masih hidup. Negara khilafah terakhir itu adalah pada saat berdiri sampai tahun 1924, yaitu Kerajaan Turki Utsmani. Itu runtuh tahun 1923. Mbah Hasyim sudah pulang ke Tengger. Tetapi waktu Mbah Hasyim masih belajar di Mekah, itu Mekah, Jasir, Makkah Madinah itu masih di bawah kekuasaan Turki. Itu waktu dari sana. Mbah Hasyim pulang, Turki Utsmani runtuh. Setelah runtuh, orang Islam bingung ini. Karena orang Islam itu jelek-jelek walaupun kita ini jauh dari Turki. Walaupun kita ini jauh dari Turki, tapi kita ini hatinya itu bersama Turki. Karena itu waktu saya kecil dulu pada ibaratnya itu ada namanya Quran Stambul. Pernah dengar nggak Quran Stambul? Quran yang kecil besarnya sejempol ini. Ya, disebut Quran Stambul karena Quran Istanbul. Itu Quran yang diproduksi dari Istanbul. Disebarkan dan menyebar ke seluruh dunia Islam. Dulu waktu saya kecil, kakek saya punya Quran Stambul. Orang yang punya Quran Stambul itu adalah semacam pertanda saya loyal jadi bagian dari Turki Islam. Gitu maknanya itu. Itu simbol loyalitas. Meskipun kita ini bukan bagian dari kerajaan Turki Islam, tapi bagian kita dulu khalifah itu adalah pemimpin kita secara simbolik. Karena itu waktu Demak dulu berkuasa, itu yang minta restunya itu ya kepada Turki Utsmani. Aceh juga begitu, Mataram juga begitu. Karena Turki Utsmani ini adalah kiblat politik kita. Nah begitu Turki Utsmani hancur itu. Itu orang Islam bingung. Ini kan seperti ayam kehilangan Induk. Ayam kehilangan kepalanya disembelih, apa yang terjadi? Klupok-kluk. Bergerak-gerak tapi tidak jelas karena tidak ada kepalanya. Oh, ini kalau iya, itu kan bebek disembelih itu kan katanya hidup sampai sejam masih bisa mana air, terbang sejauh. Tapi nggak ada arahnya, dia bergerak tapi tidak ada arahnya karena tidak ada kepalanya. Makanya dulu ketika Turki Utsmani runtuh itu, para kiai-kiai, para ulama di dunia Islam mencari alternatif. Siapa penggantinya Turki Utsmani? Makanya ada gerakan namanya gerakan khilafah. Di India ada gerakan, ada khilafah movement, gerakan khilafah untuk mencari pengganti khilafah Turki Utsmani ini. Nah, Raja Ibnu Saud, Abdul Aziz bin Saud di Saudi, pendiri negara Saudi itu, dia juga kepingin menjadi pengganti khilafah, pengganti khalifah. Tapi tidak ada satupun yang bisa menggantikan Turki Utsmani. Akhirnya para kiai itu kan bingung, ini gimana? Kan nggak mungkin orang Islam itu hidup tanpa pemimpin. Karena akidahnya dalam sejarah tauhid wajibun nasu imamin adil. Lalu istilahnya para ulama itu adalah ya sudah, karena tidak ada lagi khilafah, kita pendidikan negara Indonesia. Mbah Hasyim mengirim putranya Ki Wahid Hasyim untuk terlibat dalam sidang BPUPKI membicarakan tentang berdirinya negara Indonesia.
bahwa Mbah Hashim itu mengirim anak tersayangnya Ki Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, masuk menjadi anggota di dalam BPUPKI membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia, itu bertanda bahwa Mbah Hashim ridho dengan negara Indonesia. Loh, kalau beliau tidak ridho dengan negara nasional, ngapain dia mengirim putranya untuk terlibat dalam sejarah BPUPKI? Betul nggak? Iya kan? Kalau beliau kepinginnya mendirikan negara khilafah seperti HTI itu, nggak akan kirim Kiai Wahid Hashim. Wong yang dibicarakan oleh para anggota BPUPKI itu adalah mendirikan negara nasional. Ad-Daulah Al-Wataniyah atau nation state. Nah, itu. Jadi kita ini sekarang itu dalam peradaban baru. Kita sekarang ini negara-negara dunia itu sekarang negara nasional. Tetapi pada saat yang sama para kiai, para kiai, secara walaupun kita ini hidup dalam negara nasional, tapi faktanya negara nasional itu sekarang juga pengaruhnya makin merosot. Karena ada aktor-aktor dunia baru yang mengatasi negara nasional, kemampuan dan kekuasaannya itu bahkan bisa melebihi negara nasional. Contohnya adalah Facebook. Nah, saya ini kalau setiap malam Jumat masuk di kuliah ini juga ngajinya di Facebook. Makanya saya ini disebut sebagai KO, Kiai Online. Santrinya SO. Santri online. Nah, lihat Facebook itu. Facebook itu kekuasaannya itu tidak terbatas oleh negara. Dan dia bisa menimbulkan instabilitas sebuah negara. Revolusi-revolusi di Timur Tengah yang terjadi pada tahun 2011 yang disebut dengan Arab Spring itu terjadinya antara lain melalui Facebook. Orang menggerakkan protes kepada pemerintah. Jadi Facebook ini adalah aktor baru yang lebih besar daripada nation state. Inilah peradaban baru itu. Ada negara nasional, tapi negara nasional ini sekarang pengaruhnya itu digerogoti oleh aktor-aktor baru. Salah satunya adalah Facebook. Salah satunya apa yang disebut dengan multinational corporation atau korporasi multinasional. Perusahaan besar, Coca-Cola misalnya. Saya tidak iklan promosi Coca-Cola ya. Saya nggak dibayar untuk Coca-Cola. Coca-Cola itu perusahaan multinasional. Baik, kalau Coca-Cola kan kiai-kiai mungkin jarang minum lah ya. Aqua. Atau ada yang sering minum Coca-Cola? Enggak ya. Ada misalnya perusahaan yang jauh lebih, karena sekarang bergerak saya. Perusahaan apa tuh ayam goreng. Ayam goreng itu kan setiap rumah tangga kita bisa bikin ayam goreng. Tapi kenapa kok ada perusahaan ayam goreng yang mendunia, yang namanya KFC? Itu saya sampai sekarang belum bisa menawar. Kenapa KFC itu kok tidak Karawang fried chicken? Kenapa Kentucky fried chicken? Kenapa tidak Karawang? Gimana? Nah, KFC itu sebagai perusahaan itu multinasional, di mana pun ada. Ini kekuasaannya kadang-kadang lebih besar daripada negara-negara nasional dan bisa melakukan destabilisasi, mengganggu keamanan negara nasional. Nah ini, jadi sekarang ini kita hidup dalam peradaban yang unik. Di satu pihak kita hidup secara politik dalam peradaban nasional, negara nasional, tapi dalam segi yang lain kita juga menghadapi peradaban yang baru, di mana ada aktor-aktor di luar negara nasional yang punya pengaruh yang lebih besar daripada negara. Nah ini semua, ini kita harus memikirkan dalam konteks fikih kita. Ya, sebagaimana Kiai Sahal mengatakan bahwa fikih kita itu sebetulnya, saya masih ingat sering mengatakan begini, fikih kita itu walaupun dikarang oleh ulama zaman dulu, tapi kalau dibaca dengan benar-benar itu, kita bisa menjawab masalah. Asal kita sabar saja membacanya. Asal bisa baca pertama ya, bisa baca buku pertama, terus pembacanya sabar. Itu yang sama dapat. Ada banyak inspirasi yang bisa kita ambil. Makanya ini saya ingin menutup ceramah saya dengan mengatakan begini.
bedanya ini harus sadari, bedanya ulama NU dan ulama yang lain adalah kita ini kalau istidlal ya kita kuning, bukan langsung kepada Quran dan hadis. Itu ciri kita. Kalau kita itu istidlalnya langsung Quran hadis, itu sama dengan yang lain-lain, kita nggak ada perbedaannya. Ini tidak berarti bahwa kita ini menafikan Quran hadis loh ya. Quran dan hadis itu pegangan kita. Cuma cara memahaminya, itu harus melalui kitab ini. Harus melalui ada nahwu, ada shoroh, ada balaghah, ada ilmu ma'ani, ada badi', ada mantek, ada ilmu tasawufnya juga, lengkap gitu loh. Jangan langsung Quran hadis. Makanya saya kalau ada generasi NU yang muda-muda langsung Quran hadis itu, wah ini harus belajar NU lagi. Harus belajar NU lagi. Kita ini kalau istidlal itu tidak langsung Quran hadis. Kita itu ada alatnya. Kita ada ilmunya. Itu yang membedakan ulama nanti dengan yang lain-lain. Ya, kalau ada ulama lain yang langsung istidlal dengan Quran hadis, saya monggo saja kita hormati. Itu hak mereka, itu bagian dari keagamaan, bagian dari istilahul ummah ala rahmah. Tapi kita punya ciri khas yang beda. Perbedaannya adalah kalau kita istidlal itu melalui kitab. Ada alatnya, ada usul fikihnya. Jadi jangan kiai-kiai NU jangan ikut-ikutan ulama-ulama yang lain yang istidlalnya langsung Quran sunnah. Jangan. Kita punya tradisi yang berbeda. Istidlal kita harus melalui ada manhajnya, ada metodologinya, ada usul fikihnya dan segala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kepanjangan. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pondok Pesantren Al Mutliki dan PCNU Karawang, para kiai yang sudah sabar mengikuti halaqah sampai siang ini. Semoga ada barokahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini pencerahan yang luar biasa sekali. Telah membuatkan akhir gitu ya sejarah atas diskusi tadi tentang bagaimana peran ulama kita dari dulu sampai mengisi peradaban sampai saat ini, tidak bagaimana kita bisa mengerti